Halo, selamat ngabuburit sambil menanti berbuka. Kita tetap dari CNN Indonesia TV menemani Anda ngobrol di rumah. Dan kita hari ini ditemani oleh saya, Lady Malino. Kita akan bahas mengenai tetap cuan di saat corona. Tetap cuan di saat corona ini apakah mungkin, apakah bisa? Nah, nanti kita akan bahas dengan salah satu motivator tersukses di Indonesia, Bapak Tung Desem Waringin. Oke, nanti kita akan gabung dengan Pak Tung Desem. Tapi saya mau kasih tahu dulu ini tema kita hari ini. Silakan Tiffany Raitama yang menjadi kiper saya hari ini. Nanti akan saya copy ya, maksudnya untuk bisa dilihat yang sudah bergabung tentang tema apa yang akan dibahas hari ini. Tetap cuan. Tetap cuan ini adalah salah satu paling sangat dibutuhkan saat ini di saat masa krisis. Ada yang sudah bangkrut, ada yang di PHK. Bagaimana tetap bertahan di kondisi saat ini? Oke, saya masih menunggu pin dari Tiffany Raitama sebelum nanti kita juga akan bergabung dengan Bapak Tung Desem Waringin. Jadi Pak Tung Desem Waringin ini juga sebelumnya positif corona ya. Jadi sudah menjalani isolasi di rumah sakit, lalu juga isolasi di rumah. Kemudian walaupun sakit tetap bisa menghasilkan cuan. Nah, itu gimana ceritanya? Berarti ada juga mindset yang harus kita hidupkan saat ini. Kita masih menunggu Patung Desem Waringin, salah satu motivator sukses. Jadi semuanya biar tetap semangat pastinya. Bersama-sama kita akan lalui. Tiffany Raitama saya belum menemukan ini nih. Belum ada, coba tolong di copy lagi yang tadi tentang temanya hari ini. Jadi biar kita tetap semangat ya menghadapi pandemi ini. Dan silakan buat netizen yang ingin bertanya juga bisa tanya-tanya ke Patung Desem Waringin tentang apa aja sih yang harus dilakukan saat ini, kira-kira peluang bisnis apa yang menjanjikan di saat corona saat ini, dan bagaimana mengelola keuangan juga bisa ditanyakan ke Pak Tung Desem ya. Oke, kita cari apakah Pak Tung Desem Waringin, Pak TDW ini yang biasa terkenal dengan salam dahsyatnya. Oke, sebentar. Mohon maaf itu kelihatan ke belakang. Nah, ini saya akan coba invite Pak Tung Desem. Oke. Mohon maaf, itu tadi ada tabungan koin-koin saya di balik jendela, tapi kita akan segera menemukan koin-koin cuan tambahan dari Pak TDW yang kita akan sapa sebentar lagi. Ini kita masih menunggu Pak Tung Desem Waringin untuk bergabung bersama kita. Halo yang dari London, dari seluruh pelosok di Indonesia, selamat bergabung. Kita akan menantikan pernyataan langsung dari Pak TDW untuk memberikan motivasi kita hari ini. Oke, sudah bergabung nih. Halo Pak Tung Desem, salam dahsyat Pak Tung. Salam dahsyat, sehat, semangat, penuh gairah siang dan malam. Yes. Iya, oke. Pak Tung Desem lagi ini ya, setting kameranya Ya, dulu. ini baru setting. Yes. Oke, sekarang sudah siap. Ya. Oke, Pak Tung Desem udah sehat ya? Kalau saya kepoin Instagramnya nih udah bisa peluk istrinya nih. Itu untuk pertama kalinya setelah 38 hari. Jadi bisa jadi pelajaran juga ya untuk memaknai arti kehadiran pasangan di saat itu. Jadi saya menikah 23 tahun. Selalu meluk istri saya. Pada waktu menikah itu saya tanya sama istri saya, kapan kamu merasa paling aku sayang? Dia bilang, ketika kamu peluk. Nah, sejak hari itu setiap malam saya peluk. Tapi Dan saya paling lama jadinya nggak pernah peluk ya? tanggal 23 Maret, jadi saya hitung tadi salah hitung 29, ternyata salah 38 hari saya. 38 hari, lebih dari sebulan, Pak Tung. Iya, jadi paling lama sepanjang sejarah hidup saya tidak meluk istri saya. Langsung peluk dahsyat kemarin ya pastinya ya, kangen-kangenan.
Pak Tung, Sangat kangen, yes. ini kan kita mau berbicara mengenai tetap cuan nih Pak Tung di saat corona Yes. semua pasti mengeluh. Tapi sebelum kita bahas itu, kita kan juga ingin tanya, ketika Pak Tung dirawat di rumah sakit ini ternyata masih bisa menghasilkan pundi-pundi uang juga. Lalu ini juga di rumah sakit nggak bayar sama sekali, tuh gimana caranya tuh Pak Tung? Malah malah jadi dapat di cover asuransi, asuransinya dapatnya 111% saya hitung. Kok bisa lebih ya? Jadi pertama kali dari asuransi itu hanya nanggung dari itu biayanya saya selama 11 malam itu 125 juta. Oke. Itu masih belum apa-apa, tapi kalau Anda di ICU, Anda pakai hemolisa, pakai begini, itu bisa, saya dengar ini ada satu yang sampai saya ajukan ke Pak Presiden, sampai kini ada perawat yang tidak bisa ditanganin oleh rumah sakit rujukan, harus ke swasta karena tidak ada alat, itu hanya sebentar saja itu sudah ratusan juta, 600 juta, 700 juta, waduh. Waduh, luar biasa ya. Apalagi kalau Tapi mereka untung kenapa Pak? ditanggung oleh pemerintah. Jadi untung itu karena perawat medis ya ditanggung oleh pemerintah, itu puji Tuhan itu. Luar Jadi biasa. saya sudah ikut menggalang dana, sudah ikut setor gini, aparat medis ya harus diperhatikan. Jadi itu kok bisa ditanggung 111 karena asuransi saya akhirnya menanggung 100% setelah proses 5 hari, karena mereka tidak pernah ada pasien yang COVID begitu ya. Jadi pertama kali vitamin aja tidak dibayar, ini tidak dibayar, tapi lama-lama bisa bilang tidak masuk akal. Suntik obat ini tidak dibayar, mahal dikit tidak dibayar, tes ini tidak dibayar, tes darah tidak dibayar. Nah, ketemu ngomong CEO-nya, kamu salah loh, tidak bayar gitu ya. Nanti kita ungkap bareng deh di mass media gitu ya, masuk akal tidak, malu loh kamu. Akhirnya dibayar 100%. Dia bayar 100%, saya juga punya asuransi. Saya asuransi kan banyak di perusahaan. Nah, salah satunya asuransi itu, ada yang saya tidak punya asuransi kesehatan. Supaya tidak double-double, toh. Nah itu dia, saya cuma asuransi warisan. If something happen, anak saya dapat warisan. Jadi bukan kesehatan, asuransi jiwa. Tapi asuransi ini memutuskan bahwa semua orang yang punya asuransi di tempatnya dia, itu dapat tunjangan. Kalau kena COVID-19 dapat tunjangan. Nah tunjangannya itu apa? Tunjangannya itu adalah dapat 1,5 juta per hari. Jadi 125 juta ditambah 16,5, saya hitung-hitung loh. Tapi itu semua saya sumbangkan juga. Luar biasa Pak Tung. Tentunya ini juga bisa menjadi pelajaran juga buat kita untuk sedia payung sebelum hujan seperti yang Pak Tung bilang ya. Betul sekali. Di Financial Revolution saya mengajarkan bahwa kalau Anda kepingin aman secara finansial, itu ada 5 jurus. Jurus pertama adalah Anda harus mempunyai istilahnya namanya aset alokasi. Tidak boleh duit Anda ditaruh, misalnya properti bagus semua di properti, emas bagus semua di emas, tidak boleh, harus aset alokasi. Aset alokasi tadi itu beda beda jenis. Jadi tidak boleh saham-saham semua. Terus kemudian yang kedua beda kelas. Maksudnya saham A ya tidak boleh hanya saham A doang, tidak harus ada beda-beda kelas. Kemudian yang ketiga harus beda tempat, tidak boleh di satu tempat. Properti tidak boleh di satu tempat. Terus kemudian beda waktu. Kalau Anda invest ya jangan satu waktu punya duit 10 miliar taruh di satu tempat semua, enggak. Nah ternyata pada waktu terus kemudian kalau Anda mau aman secara keuangan, namanya aset alokasi. Yang kedua, sumber income harus lebih dari satu. Jangan Anda income hanya satu doang, bahaya. Masa tiang rumah Anda satu doang kan nggak bisa. Rumah ya dia harus jaga banyak tiang. Demikian juga income kita harus dijaga banyak tiangnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, multiple stream of income. Income-nya harus, kalau yang nomor 2 adalah multiple stream of income, yang ketiga adalah multiple stream of passive income. Passive income-nya harus lebih dari satu. Nah, ini kalau Anda mau aman. Yang keempat, kalau Anda mau aman harus ada asuransi kesehatan. Anda nabung-nabung punya passive income, punya aset, begitu Anda sakit habis semua. Betul-betul. Nah, harus punya asuransi kesehatan. Ya. Pak Tung juga dulu pernah alami. Ketika sudah memiliki harta juga banyak, tapi ternyata akhirnya habis begitu untuk biaya rumah sakit. Bukan saya ngalami, tapi adik saya ngalami. Oh, Jadi adik saya ngalami, dia asuransi, tapi bukan anaknya, yang kena anaknya. Begitu sakit terpaksa harus sampai charter private jet karena tidak ada pesawat yang berani ngangkut gitu, karena waktu itu lagi musim flu burung, jadi dikira flu babi, flu apa, jadi takut gitu ya. Terus harus pakai private jet. Wah, itu satu apartemen hilang gitu ya. Oke, jadi Nah, yang kelima, ini tadi kalau Anda mau aman secara keuangan, yang kelima harus terus meningkatkan diri, belajar hal-hal yang penting dalam kehidupan. Jadi cara cari uang berubah, makanya kita harus terus
belajar cari tahu kayak sekarang begini. Banyak orang, waduh susah nih, nggak dapat income, nggak dapat begini. Karena apa? Karena nggak punya pengetahuan yang dia sudah siap untuk antisipasi kalau something happen seperti ini. Iya. Nah, jadi asuransi. Karena memang banyak yang berpikir ketika dia sudah bangkrut, sudah PHK, ini sepertinya dunia sudah berakhir, Pak Tung. Nah, ini bagaimana mengaktifkan kembali mindset cuan untuk bisa mendapatkan cuan yang diinginkan begitu? Mengaktifkan kembali mindset itu, Pak Tung. Jadi kalau caranya berpikir itu begini, Anda pesimis. Kalau pesimis itu Anda merasa bahwa sekali bangkrut, Anda akan selama-lamanya bangkrut, tidak akan pernah bisa bangkit. Tapi orang positif berani menatap kenyataan yang paling buruk tanpa kehilangan harapan. Ya kita tahu ini lagi susah. Loh, secara kan saya punya 35 perusahaan. Dari 35 perusahaan ada yang tobat juga, misalnya hotel 483 kamar. Terhuni cuma 20 kamar doang. Dalam sebulan? Bukan, sehari gitu ya. Sehari 20 hari, oke. Ya, tentu saja tidak semua bisnis bagus, tapi ada juga bisnis-bisnis saya yang tetap bertahan. Contohnya laundry. Laundry itu saya sudah antisipasi sejak 2 tahun yang lalu bahwa kita harus butuh hasilkan cash flow yang tahan terhadap krisis. Nah, pada waktu saya survei sampai ketemu laundry di Amerika. Di sana bumi gonjang-ganjing, terjadi perang dunia kedua, terus kemudian terjadi istilahnya yang Black Friday, terjadi apa, jadi hancur, tetap laundry itu nambah terus sampai sekarang. Dari tahun 47 sampai di tahun 2018 laundry itu nambah sampai 300.000 lebih, nggak berkurang. Betul ada yang kalah bersaing, ya tutup. Tapi kembali lagi, kalau Anda ceritanya di laundry dan Anda lebih murah, lebih bagus, lebih cepat, 3 aja. Lebih murah, lebih cepat, lebih bagus, Anda tetap bertahan. Tempat saya laundrynya masih bertahan. Jadi saya 2 tahun ini buka 90 laundry. Nah, sekarang bagaimana supaya kita mengubah mindset? Yaitu caranya nomor 1 adalah kita percaya bahwa yang namanya badai pasti berlalu. Dan tenang, pasti akan datang badai berikutnya. Makanya Anda harus siap-siap. Dan nanti akan berlalu lagi. Betul. Apalagi Pak Tung? Ya, jadi kan gini, kalau Anda ini saya akan bagi 3 kriteria. Kalau Anda mau tetap cuan, dalam arti ada yang cuannya itu survive gitu ya. Kalau Anda betul-betul di menengah ke bawah, Anda kayak yang di Tanah Abang, orang yang kos pun mau mudik nggak boleh, ngekos diusir, nggak dapat kiriman uang. Jadi untuk survival mode di mana Anda harus survive itu tadi, apa yang perlu dilakukan? Ya sudah minta bantuan pemerintah. Kan ada nomor telepon Kementerian Sosial. Mau dicarikan Kementerian Sosial nomor teleponnya? Ada itu. Jadi Anda kalau nggak bisa makan, minta bantuan Kementerian Sosial. Kalau Anda ngerampok, Anda nodong, malah masuk penjara, malah celaka. Kalau itu yang bagaimana survival. Kemudian kalau Anda menengah, golongan menengah yang punya usahanya lagi susah hari ini, Anda harus melakukan satu yang namanya eco. Saya belajar dari Mas Ipo, kemudian saya perbaiki, saya pernah Instagram live juga dengan Mas Ipo, right, gitu ya. Ini eco. ECHO. Jadi kalau kita mau tetap cuan harus ECHO. Apa itu ECHO? Ya, eco, menggema gitu ya. E-nya harus efisien. Ya saat-saat ini harus efisien. Ya mohon maaf kita ya namanya perusahaan, kalau income-nya sudah buat bayar karyawan sudah tidak cukup, kalau saya sih masih saya bayar selama dulu masih ada labanya, masih bayar THR juga saya bayar semaksimal mungkin. Tapi ada juga dari beberapa perusahaan saya yang memang tidak survive. Dulunya belum positif, sekarang 12 minus. Ya itu kan harus efisiensi. Nah, kemudian harus efisiensi. Yang kedua harus kreatif. Saya 35 perusahaan. Pak Tung nangani anak perusahaannya seperti apa sih? Saya sederhana sekali. Kalau perusahaan saya stuck atau tidak mencapai target atau turun, saya biasanya jurusnya cuma 3. 1, apa rencana barumu? Jadi rencana baru itu contohnya begini. Apa rencana baru? Saya punya list. Produk baru, wilayah baru, komisi baru, cara keluar baru, affiliate marketing baru, makelar baru, terus kemudian konsultan baru, terus kemudian detail yang baru. Apa yang baru? Kalau selama Anda tidak baru, dikatakan oleh Albert Einstein, orang yang mengharapkan hasil yang berbeda, tapi tindakannya terus-menerus sama, itu adalah definisi dari orang gila, katanya. Jadi kalau Anda mau berubah, harus ada rencana baru. Dan jadi kalau saya meeting ini, saya mulai sehat begini, terus kemudian saya mulai Zoom meeting, begitu ya, ada perusahaan-perusahaan yang, anak perusahaan yang turun, saya tanya, apa rencana barumu? Ayo, apa rencana barumu? Kalau tidak ada rencana baru, hasilnya sama. Dan ini contohnya laundry. Laundry tetap ada yang turun karena orang takut datang walaupun secara PSBB
pembatasan sosial berskala besar itu laundry tetap boleh buka, kita buka, tapi banyak orang kan malas keluar. Pada dasarnya konsep laundry kita itu adalah self-service, tapi orang kan malas keluar hari ini. Iya. Lah apa yang kita lakukan? Kita buat produk baru, jemputan. Nah, jemputan terus di WA, dan ternyata kita WA-nya sangat-sangat detail. Ini cara baru. Pada waktu kita WA, misalnya di WA Group, misalnya kalau di WA yang customer lama tinggal dihubungin. Misalnya ada Ibu Tuti, misalnya kita di WA Group, kita enggak blast Ibu Tuti, boleh kita blast di WA grupnya, tapi secara pribadi kita hubungin. Selamat siang Bu Tuti, saya tong disaparingin di grup Indonesia Maju gitu ya, di grup CNN Indonesia. Jadi senang kenalan Bu Tuti, saya doakan Bu Tuti semoga tetap sehat ya, amin ya gitu ya, tetap sehat. Jawabannya kira-kira gimana? Amin. Bu dia sudah jawab amin, kita langsung template. Sama siang Ibu Tuti, harus sebut nama, personalize, secara baru, lebih personalize, detail yang baru. Sama siang Bu Tuti, kami ada laundry, kebetulan di tempatnya ada sekian tempat, kalau Ibu mau laundry ini, kebetulan laundry kami antivirus, laundry sehat. Dan prosedurnya keamanan sehat. Nah, jadi ini perhatikan cara kami, dan kami mempunyai ada double disinfektan, dipanasin 86 derajat, virus corona itu 86 derajat, 10 menit mati Bu, ini kita panasin 26 menit gitu ya. Terus kemudian disemprot lagi antivirus, antibakteri, nah kita tawarin. Nah kalau dia diem, centang biru tapi diem, kita tawarin lagi, jeblet. Ibu mau jadi affiliate marketing kami? Kalau Ibu menawarkan, nanti Ibu dapat komisi. Jadi kreatif, eko, efisien, kreatif, terus kemudian hanya ini help people. Help people. Membantu orang dan health concern. Maksudnya apa health concern? Petunjukan. Kita ada foto-fotonya bahwa ini kita mau mau pakai masker, pakai begini semuanya. Pada waktu terima disemprot luarnya dulu disinfektan dimasukkan tanpa dipegang, kemudian diambil pakai sarung tangannya sebelumnya ada dicuci dulu, masukkan ke pemanas, kemudian setelah pengering. Jadi kita tunjukkan bahwa kita health concern juga. Dan help people. Anda butuh income, kita kasih income, kerjasama. ECH, help people ataupun health concern, O-nya online. Sekarang mulai online gitu ya. Jadi dunia ini mulai online, penawaran-penawaran mulai online, kenapa tidak? Kalau Anda menengah kayak nawarin pempek, sama dengan demikian. Personalize, jangan langsung di WA Blast, boleh di WA Blast, tapi secara personalize harus dijalanin. Jadi sebut namanya, itu orang lebih sungkan. Dan kalau dia tidak jawab, tawarin sebagai affiliate. Jadi kasih komisi, jadi yang nawarin, nah ini ilmunya sekarang, mulai masuk ke satu yang namanya micro-influencer. Jadi maksudnya apa micro-influencer? Saya kan punya teman-teman, saya punya teman akrab, yang teman begini. Nawarin, empek-empek nawarin apa, itu tetap bisa cuan. Karena micro-influencer, saya sebut namanya, orangnya jadi sungkan. Kan gitu toh. Dan kalau dia nggak mau beli, kita tawarin sebagai affiliate. Yes? Jadi suaranya hilang. Sebutkan namanya. Ya. Saya pakai ini dulu ya, biar suaranya biar lebih jelas. Oke, siap. Ya, pastinya Pak Tung. Jadi dengan micro-influencer ini, kita bisa jauh lebih, ya. Micro-influencer, yes. Oke, jadi micro-influencer jadinya gimana Pak Tung? Jadi tadi kita jualan tadi, micro-influencer, kita minta mereka jadi affiliate marketing kita kasih komisi. Karena hari ini kan banyak orang yang kepengen punya income, pengen cuan toh. Ya kita punya produk, dan produk nggak harus punya kita. Produk nggak harus punya kita. Produk itu bisa punyanya orang lain. Reseller. Nah dengan produk punyanya, yes jadi reseller. Nah salah satu contoh ini, jadi contohnya seperti ini. Jadi ketika kita kepengen sekali untuk nambah cuan, begitu ya. Nah ini kalau tadi kan menengah, kalau Anda sekarang sudah punya duit, apa yang dilakukan? Sebetulnya secara saya pribadi, itu sejak 2 tahun yang lalu sudah antisipasi bahwa akan terjadi krisis. Karena apa? Karena terjadi perang dagang antara Tiongkok dengan Indonesia, bukan Indonesia, dengan Amerika, terus mereka perang tarif, kemudian perang currency. Jadi sebelum dikasih tarif, barang-barang yang mau dikasih pajak begini, mereka mendevaluasi mata uangnya. Lah saya merasa, waduh kalau devaluasi mata uang ini terjadi perang currency. Perang currency itu apa? Di mana Indonesia juga akan nyetak uang. Jadi sengaja mendevaluasikan diri. Nah ternyata 2 tahun yang lalu sudah siap-siap. Ada 6 yang Anda harus siapkan supaya cuan. Nah kalau Anda siap-siap, ini 6. Nomor 1, pada waktu krisis itu cash is the king.
Kayak ini beberapa saat ini ada pengusaha tambang, dulu partner saya di tambang. Partner saya di tambang, Pak Tong, ini saya dapat deal dengan PLN, tapi tidak bisa memenuhi karena dulu itu bisa istilahnya dengan bank kita dapat financing untuk begini, kita tidak dapat. Kontraknya jelas, 2,5 M bisa jual ke PLN 4,5 M, tapi saya tidak punya modal, mau enggak? Nah ini hari ini cash is the king. Jadi nomor satu kalau Anda siap cash. Saya 2 tahun yang lalu sudah mulai jual hotel saya. Saya punya Kartika Graha di Malang, saya jual stay cash gitu ya. Punya hotel di Semarang, saya jual stay cash. Saya punya apartemen di Srikai, saya jual stay cash gitu ya. Nah hari ini mendadak lah, awal-awal ini stay cash itu sangat luar biasa, cash is the king. Kemudian yang kedua, pada waktu resesi mau berlalu atau resesi berkepanjangan, seringkali cash is stress. Yang namanya uang itu adalah sampah. Loh kok bisa uang sampah? Karena dicetak begitu banyaknya. Lah kayak hari ini, baru aja saya kemarin terima, untuk UMKM di bawah 4,8 miliar, pajak dibebaskan. Loh, lah kalau pajak dibebaskan, pemerintah punya penghasilan dari mana ini? Terus padahal ini untuk dampak sosialnya, dampak ekonominya, gejot 500 triliun. Sekian, dari mana duitnya? Pajak tentu saja yang korporasi gede-gede juga berkurang. Banyak pabrik tekstil hari ini tidak produksi sama sekali, karyawannya dirumahkan. Ekspor nggak ada, ya bukan ada, tapi ya semua sangat turun. Investasi asing juga nol, ya tinggal utang sama nyetak duit. Nah kalau utang nyetak duit, pada waktu nanti normal, zaman Pak SBY dulu, 2009 sampai 2014, kalau saya salah tolong diralat, karena saya nonton di bi.go.id, pada waktu Indonesia kalah impor dengan ekspornya, banyak impornya, defisit, langsung tambah nyetak duit. Nyetak duit berapa banyak? 80% uang beredar nambahnya. Jadi makanya dari 9.000 jadi 13.500 dolarnya. Nah, saat ini dugaan saya sama. Nah, makanya pada waktu nanti ini krisis mulai mau berlalu, semoga segera berlalu. Katanya vaksin sudah ditemukan, sudah diuji coba di Oxford University. Nah, kalau betul-betul krisis mulai berlalu dan duit dicetak begitu banyaknya, pada waktunya nanti duit Anda sudah bukan king anymore, duit Anda sampah karena inflasi. Lalu apa yang dilakukan nomor 2? Capital gain is the king, jadi Anda cari distress aset-aset yang distress. Hari ini banyak sekali bank-bank yang orang yang menyerah di bank, jaminannya diambil di bank, mau diserahkan, ada orang mau jual properti, jual begini. Tadi teman saya tambang batu bara, Pak Tong, ayo masuk lagi nih. Jadi so many opportunities today bagi yang pegang cash. Tapi nanti kalau itu harus dirubah kepada aset-aset, gitu ya. Ini nomor 2. Jadi cash is the king, asset the trust, tapi capital gain is the king. Yang ketiga, Anda harus aset alokasi emas dan perak gitu ya. Dalam kondisi bumi gonjang-ganjing. Tapi tidak bisa Anda emas dan perak semua 100% rumah dijual beli emas dan perak, tidak bisa. Makanya saya pada waktu di rumah sakit itu kena COVID-19 masih dapat duit, salah satunya dari perak. Untung banyak. Karena gini loh, ya, yang namanya uang itu mengalir di satu tempat ke tempat yang lain. Nah, orang yang sukses bukan bereaksi, tapi mereka melakukan antisipasi. Hari ini saya buka akun saham lagi. Kenapa buka akun saham lagi? Karena saham rontok begini. Gini loh, kalau saham lagi turun anjlok, jangan dipegang. Seperti pisau jatuh, Anda pegang, ya Anda berdarah-darah. Nunggu nancep dulu, balik ke atas, baru Anda ikut. Itu ada ilmunya, teknikalnya, saya bisa jelaskan gitu ya. Tapi saya mau jelaskan lagi. Jadi, alokasi emas dan perak itu ya kalau saya 7,5% tetap beli. Dari dulu beli emas. Sekarang perak. Kenapa kok perak? Karena emas dan perak itu zaman Nabi Muhammad 1:100. Jadi 1:10, 1 gram emas sama dengan 10 gram perak. Sekarang sudah enggak, 1:124. Jadi peraknya ketinggalan luar biasa. Nah saya merasa ada peluang dan sudah turun anjlok dari sempat 48 tinggal 11 gitu ya peraknya. Dan pada waktu bumi gonjang-ganjing, minyak enggak bisa dipegang, saham enggak bisa dipegang, properti enggak bisa dipegang, ya emas perak balik lagi secara umum. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini cari bisnis-bisnis yang menghasilkan. Menghasilkan apa? Cari bisnis yang menghasilkan. Menghasilkan cash flow yang tahan krisis. Makanya kenapa 2 tahun sampai sekarang saya buka 90 laundry, karena sudah antisipasi bahwa kita butuh bisnis-bisnis yang menghasilkan cash flow. Jadi yang memang tahan gini, karena satu hari saya baca di bukunya kisah hidupnya Om Lim dan Pak Muhtaryadi Manusia Ide, kalau Om Lim gini, pada waktu duit dicetak begitu banyaknya zaman Pak Karno, pemerintah tidak bisa mempertahankan mata uangnya digunting. Begitu digunting, apa yang terjadi? Om Lim itu merasa dia kaya karena banyak duit. Tapi ketika digunting tidak laku,
istilahnya dirampok terang-terangan oleh inflasi dan oleh pemerintah gitu ya. Jadi uangnya terpaksa dimasukkan di sungai dan dia nangis pada waktu itu dia, aduh akhirnya saya sadar bahwa orang kaya itu bukan orang yang banyak uang, tapi banyak aset yang menghasilkan uang. Makanya dia masuk ke Indofood, Indosemen, masuk ke BCA, masuk ke hal-hal yang begitu pokoknya yang tetap menghasilkan uang. Iya. Nah, jadi yang saya ulangi ya, nomor satu, cash is the king. Tapi setelah krisis berkelanjutan atau sudah mau comeback, cash is not the king anymore, tapi aset Anda, capital gain Anda is the king. Yang ketiga harus emas dan perak, yang keempat harus punya bisnis-bisnis yang jalan, istilahnya walaupun dalam kondisi krisis. Yang kelima, antisipasi pemerintah ini punya aturan di mana dan sedang fokus di mana. Contohnya hari ini, aduh begitu banyaknya kekurangan APD. Nah kalau Anda bisa kerjasama dan secara kreatif, Eko atau nanti bisnis tadi ECHO, belum saya jelaskan yang secara online, kreatif, Anda bisa jadi lebih murah, lebih bagus. Nah ini salah satu saudara saya menang tender dari pemerintah, berapa puluh miliar untuk APD. Kok bisa? Karena dia inovasi. Dia pabrik tekstil sudah karyawan di rumahnya, jadi tapi penelitian tetap dilanjutkan. Jadi kemudian pada waktu tender itu dengan yang sejenis, dia lebih bagus, lebih murah. Murahnya ratusan ribu, ya langsung menang. Nah, langsung seger lagi, ya, jadi hidup lagi. Itu utang 45M tidak bisa bayar. Nah, sekarang sudah dinegosiasi sama banknya untuk reschedule 1 tahun, lumayan. Sekarang masih dapat penghasilan. Karyawan dulu tadi rumahnya, sekarang suruh masuk. Nah, jadi Anda lihat aturan pemerintah ada di mana yang kelima ini. Kenapa saya dulu fokus ke RSS itu? Karena itu subsidi pemerintah. Pemerintah sedang mensubsidi di mana, fokus di mana, kita ajar, wah itu dapat peluang yang luar biasa. Yang keenam, ini siapapun Anda dalam posisi sekarang, alangkah baiknya Anda terus belajar yang namanya high value skill. High value skill. Apa itu high value skill? Jadi keterampilan yang dibutuhkan. Sekarang di mana masa-masa seperti ini, contohnya, saya pada waktu kena COVID-19, salah satu yang menyelamatkan saya adalah Pak Kuswiyoto. Siapa itu? Beliau adalah direktur utama dari Pegadaian. Ngirimin saya virgin coconut oil sama sarang walet. Dan virgin coconut oilnya itu membantu saya, mendetoks saya, mengkelincing saya, membuat saya demamnya turun dan lebih sehat, lebih seger. Terus kemudian Pak Kuswiyotonya, kan saya memberikan bisnis code 1 tahun. Pak Tong, ini kami perpanjang, kami masih butuh Pak Tong. Ayo sembuh ya, cepat sembuh. No. Kenapa kok diperpanjang? Bayar saya miliar-miliaran. Itu resmi, saya bayar pajak resmi gitu ya. Saya dipilih sebagai 100 pembayar pajak terbaik gitu ya di Banten. 11 juta orang, bareng dengan Angkasa Pura, bareng dengan Siloam Rumah Sakit, bareng dengan CIMB Niaga, bareng dengan Krakatau Steel, bareng dengan BSD, bareng dengan Ciputra, Citra Mada. Terus ada Tung Desain Waringin, itu keren juga bayar pajaknya, berarti lumayan ini. Nah, tapi saya semaksimal mungkin saya buka. Nah, pada waktu saya itu dikontrak miliaran, ternyata betul. Saya mempunyai high value skill, marketing dan teknik bisnis, sehingga Pegadaian itu naik dari 10,6 juta customer dalam 1 tahun 2019 kemarin, jadi 13,8 juta, naik 3,2 juta. Naik 30% lebih. Nah, ketika naik 30% ini tadi, terus kemudian labanya naik 300 miliar, CEO dari Pegadaian ini yang baru, CEO baru, langsung terpilih sebagai the best CEO BUMN 2020. Pak Tung, kita lanjut lagi, ayo lanjut lagi. Nah, kalau Anda punya high value skill, apalagi dalam kondisi susah, Anda sangat dibutuhkan. Saya punya high value skill marketing, saya punya high value skill untuk manajemen bisnis, saya punya high value skill untuk menggerakkan orang. Nah, menemukan high value skill itu gimana caranya, Pak Tung? Jadi, contohnya begini, marketing diperlukan nggak? Pasti. Anda pasti sangat diperlukan. Contohnya, ketika saya high value skill di marketing, sudah ada lebih dari 100 perusahaan yang saya tercatat, gitu ya, yang ngajak saya kerjasama di properti. Agung Sedayu tuh 8 kali ngajak ketemu saya. Terus kemudian yang Raja Besi yang di Semarang 300 hektar di pinggir, itu juga ngajak ketemu saya. Mantan anak presiden yang punya 400 hektar di Bali itu juga ayo itu ngajak. Begitu banyaknya. Pulau Intan kemarin gitu ya. Ngajak saya untuk kerjasama lagi. Ini yang baru saya kerjasama dengan Wilmar, ini perusahaan gede-gede gitu ya. Wilmar yang bangun Westin, gedung tertinggi di Indonesia, yang punya minyak goreng Sania, yaitu saya kerjasama. Tapi saya nyaring sekali untuk yang kerjasama. Jadi sebetulnya ketika Anda punya high value skill, Anda dibutuhkan, banyak orang nyari. Jadi istilahnya Anda akan dikejar-kejar uang, kalau Anda punya high value skill. Nah kalau sekarang Anda belum punya, kesempatan Anda hari ini nganggur, belajarlah. Jangan
nonton TV terus, nonton sinetron, waduh pagi siang sore nonton sinetron, nonton drama Korea. Terus aja. Jadi mending Anda ikut seminar, cari buku, baca buku lagi yang high value skill. Jadi dalam masa-masa off ini, kan orang ada show time dan off time. Nah, masa-masa off time ini, Anda, nih, ini buku saya tak buat ganjel ini ya. Buku-buku saya banyak. Di perpustakaan saya sampai tumpuk-tumpuk, enggak karu-karuan. Jadi buku-buku saya, lu jangan tanya kalau mau saya ajak ke perpustakaan saya, waduh. Dan saya hari ini masih baca buku, masih terus meningkatkan high value skill Anda. Ini perhatikan baik-baik. 6 ya, saya ingetin lagi ya. Ya. Stay cash. The king. Yang kedua, cash is stress. Pada masanya resesi berlalu, Anda pegang cash terus, cash Anda hilang. Kemudian yang ketiga, emas dan perak Anda tetap harus aset alokasi. Tidak boleh spekulasi. Kalau Anda investasi satu banyak sekali, namanya spekulasi. Ya, investasi harus dibagi, harus ini aset alokasi. Kemudian yang ketiga adalah yang sudah tadi emas dan perak. Yang keempat adalah cari bisnis-bisnis yang tahan krisis. Kalau saya pilih laundry itu. Sampai sekarang terbukti laundry saya masih menghasilkan gitu. Masih positif, masih bisa bagi gaji karyawan full, masih bisa bagi THR, masih bisa ngasih keuntungan untuk pemegang saham walaupun kondisi begini. Yang kelima adalah antisipasi aturan pemerintah. Aturan pemerintah ada di mana, fokus di mana, ya kita penuhin. Anda harus kreatif tadi sedemikian sehingga Anda bisa memecahkan masalah pemerintah, baru seru. Kemudian yang keenam, Anda tingkatkan diri sampai Anda mempunyai high value skill. Jadi sebenarnya Anda dibutuhkan. Kondisi begini, off time, masa-masanya Anda cas baterai, masa-masanya Anda belajar terus. Ikut seminar. Anda ikut seminar saya di kitadonasi.com. 15 seminar cuma bayar 200.000 dan 100% saya sumbangkan. Untuk beli APD. Alat pelindung diri itu dokter-dokter. Patung, ini ada komentar juga dari yang nonton kita hari ini. Katanya, ini kayaknya implementasinya buat Bapak aja nih. Kalau kita jangankan mau usaha, uang aja nggak ada. Nah, ini sebenarnya usaha yang pas saat corona apa? Itu tadi, kalau Anda memang, kan saya bilang, ini berarti datangnya terlambat, ini yang nanya, tadi udah dijelasin. Oke, gini, kalau Anda miskin sekali, makan aja nggak bisa, saran saya minta bantuan pemerintah, kan gitu ya. Nomor teleponnya ada tuh di Kementerian Sosial, sudah ada 08 berapa itu. Mau dicarikan sekarang atau gimana ini? Nanti aja Pak Tung. Nanti Oke. Terus kemudian terus kemudian di Instagram saya juga boleh Tung disemparingin.tdw, nanti share gitu ya. Lah, sekarang kemudian yang kalau Anda menengah, jadi istilahnya tadi mau dapat duit aja susah, enggak punya duit. Anda bisa jadi makelar. Orang nawarin PMP, boleh nggak saya tawarin Anda bisa dapat komisi berapa? Saya jadi micro influencer. Itu Anda lumayan, dapat 20%, dapat 30%, lumayan loh. Oh, orang nawarin, master, boleh nggak saya gini? Nah, ini kita tawarkan kepada kita sebagai micro influencer. Dan micro influencernya kita bisa two step. Maksudnya two step itu kita marketing produknya orang lain, dan kita minta orang lain juga memarketingkan. Seperti semacam multi level, tapi 2 step breakaway. Jadi misalnya saya dapat komisi 20%, saya bilang, mau nggak kamu tak kasih komisi 15%, kamu tawarkan kepada orang lain. Nah, kalau mau mendadak berarti kita, itu namanya micro influencer. Hari ini, waduh, jadi booming micro influencer. Oke. Patung, ini kan waktu kita juga terbatas nih Patung, tapi masih banyak pertanyaan. Ini ada yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebenarnya tips bunga berbunga? Apakah ini masih bisa kita terapkan saat ini? Dan gaya hidup, karena walaupun sebanyak apapun pendapatan yang kita miliki, tapi kita nggak bisa mengelolanya, gaya hidup kan biasa menjadi salah satu yang sangat menghabiskan uang gitu. Jadi ketika dibutuhkan malah nggak ada uang nih, gimana caranya nih Pak Tung? Oke, saya sampaikan dalam waktu 6 menit ya. Tolong jadi Bu Ratu nanti saya dikasih tahu bahwa kalau misalnya 5 menit, 4 menit gini, 3 menit begini, 2 menit begini, 1 menit gini, 10 detik gini. Ya, saya akan mau share kecerdasan keuangan dalam waktu 6 menit supaya kita paham. Siap? Siap. Siap ya? Mulai. Kok kita mau cerdas secara keuangan, kita harus tahu bahwa income itu ada 3, pengeluaran ada 4. Tapi sayang orang tidak pernah belajar secara sistematis, tidak diajarkan di sekolah, walaupun saya sudah minta ke Pak Nadiem juga untuk diajarkan di sekolah, Pak Muhadjir juga, Pak Anies Baswedan zaman dulu sudah 3 menteri ini saya kontak gitu, tapi belum masuk ke sekolah. Kecerdasan keuangan ini dimulai bahwa kita tahu income itu ada 3. 1, aktif income, kerja baru dapat income. Itu biasanya income pertama pada waktu kita mulai kerja, mulai dapat duit. Yang kedua, passive income, tidur pun dapat income. Yang ketiga adalah namanya portfolio income atau capital gain. Namanya invisible income, tidur pun tahu-tahu tambah kaya.
Nah, mana yang paling penting dari tiga ini? Yang kedua, passive income. Tidur dapat cash flow terus. Bukan capital gain kenaikan harta kita, yes, tapi yang namanya cash flow itu contohnya. Ada tiga. Satu yang namanya surat berharga. Anda punya deposito, punya reksadana, Anda punya saham yang bagi dividen, itu berarti surat berharga menghasilkan cash flow Anda tidur pun. Bunga berbunga bisa nggak? Bisa. Anda deposito di bank sampai sekarang masih bunga berbunga gitu ya. Saya punya banyak deposito juga yang bisa berbunga berbunga tidur pun dapat income. Itu surat berharga. Yang kedua, properti dari pasif income Anda. Saya punya properti 80 lebih saya sewa-sewakan. Ya sudah lumayan gitu ya. Ada hotel yang sengsara ya kita terima, tapi ada yang masih sewa-sewakan masih terima. Nah, ini yang namanya passive income dari properti itu sangat penting. Kemudian yang ketiga, passive income dari bisnis yang jalan tanpa kita. Saya masih bisa talk show, masih tidur di rumah, masih dapat income. Karena ada bisnis-bisnis seperti laundry 90 jalan tanpa saya, kan gitu ya. Nah, kemudian itu yang namanya passive income. Berikutnya, kalau yang namanya capital gain, income ada tiga, aktif, pasif, sama capital gain atau portfolio income, kenaikan harta kita. Yang ketiga ini, contohnya Anda punya rumah, Anda beli 2 miliar. Setelah 10 tahun, harganya jadi 20 miliar. Berarti Anda tidurin pun naik 18 miliar. Tapi sayang orang properti cuma satu sudah puas, tidak pernah beli properti yang lain. Nah, tapi itulah, itu income. Sekarang, pengeluaran ada 4. Perhatikan, kalau Anda tidak tahu-tahu bisa uang Anda habis tanpa disadarin. Satu, pengeluaran yang namanya konsumtif. Yang kedua, pengeluaran yang produktif. Yang ketiga, pengeluaran yang tampak konsumtif, tapi ternyata produktif. Yang keempat, pengeluaran yang tampak produktif, ternyata konsumtif. Kita bahas satu-satu ya. Pengeluaran yang konsumtif, saya bahas mulai dari pengeluaran yang produktif dulu. Pengeluaran yang produktif, semua pengeluaran yang meningkatkan active income, passive income, dan portfolio income atau capital gain. Itu adalah pengeluaran yang produktif. Pengeluaran yang konsumtif, ada 3. Konsumtif, 1 langsung habis. Beli makanan, ikut tour, ikut apa, langsung habis. Itu gitu ya. Yang kedua, namanya passive spending. Tanpa disadarin Anda tiap bulan keluar. Apa itu? Semua cicilan Anda. Cicilan rumah. Lupa, rumah kan harganya naik. Iya, tapi tetap passive spending. Anda tidak bisa bayar, Anda disita. Rumahnya bukan milik Anda. Mobil Anda, cicilan mobil Anda. Itu passive spending. Anda langganan Netflix, Anda langganan internet, Anda langganan koran, Anda langganan Indovision, Anda langganan Cablevision, First Media. Semua langganan itu passive spending. Listrik, air, passive spending. Tidur pun jalan terus. Nah, yang ketiga, pengeluaran yang paling berbahaya tanpa Anda sadarin. Namanya invisible spending. Tidur pun tambah miskin tanpa Anda tahu. Apa itu? Nomor 1, inflasi. Woi, daya beli Anda menurun tanpa Anda tahu. Inflasi. Kemudian yang kedua apa? Mobil. Bukan mobil. Yang kedua elektronik. Handphone yang Anda pegang. Coba 5 tahun lagi dijual. Harganya jadi apa? Jadi guyon. Nah, itu yang terjadi. Itu invisible spending. Mobil, Anda beli harga ini, saya pernah beli Mercy S-Class, ngasih mama saya, begitu ya. Beli 1,8 miliar, pada 1 miliar 850 juta. Itu beli di tahun 2009, ngasih mama saya, terus kemudian tahun 2007 kemarin saya jual 8 tahun, tinggal 350 juta. Langsung habis. Nah, oke, sekarang saya bahas lagi, hati-hati. Nah, hati-hati pengeluaran yang tampaknya produktif, ternyata konsumtif. Saya siaran begini di radio, ada yang bilang, oh enaknya Pak Tung terima duit bisa nabung. Saya enggak bisa Pak Tung. Saya gaji 3,5 juta, nyicil sepeda motor 1,5 juta, istri punya anak 2, enggak kerja, enggak cukup Pak Tung. Saya bilang, kamu nyicil motor apa? Honda CBR. Hah? Honda CBR? Harganya berapa? 36 juta Pak Tung. Terus kamu uang mukanya berapa? 9 juta. Cicilannya berapa? 1,5 juta. Nyicil berapa lama? Nyicil 3 tahun Pak. Setelah 32 bulan. Setelah saya hitung-hitung, dia keluar duit 60 juta. Saya tanya, kalau kamu beli bekas, Honda CBR berapa? 3 tahun. Dia nggak tahu, saya searchkan di internet, ternyata 18 juta. Jadi dalam 3 tahun, dia kehilangan 42 juta. Invisible spending. Lupa, saya kan harus kerja. Loh, Anda kalau kerja, pertanyaan saya, kan bisa pakai Honda yang kuno itu, Honda Legend tahun 2000, harganya cuma 2 juta. Oh, itu kan gampang rusak. Loh, perhatiin. Antara perlu dengan kepingin. Saya bilang, kalau Anda mau ngeyel terus, terserah wong yang miskin Anda, gitu ya. Tapi kalau Anda ingin kaya, lebih baik mengeluarkan jadi Anda kredit total bayar 60 juta untuk Honda CBR, beli bekasnya setelah 3 tahun cuma 18 juta, hilang 42 juta dalam 3 tahun, itu betapa pengeluaran yang besar sekali untuk seorang income yang 3 juta. Itu pengeluaran 1 tahun lebih loh itu hilang. 3,5 juta gajinya, 42 juta kan pengeluaran setahun. Jadi 3 tahun gaji 1 tahun hilang. Ya, jadi itu pengeluaran yang tampaknya produktif tapi ternyata konsumtif. Nah, sekarang pengeluaran yang keempat, yaitu pengeluaran yang tampak konsumtif tapi ternyata produktif. Pengeluaran apa itu? 1 untuk belajar. Beli buku.
ikut seminar. Terus yang kedua adalah untuk traktir orang kaya. Menarik tuh. Tampaknya konsumtif. Patung. Ya, traktir orang kaya. Ketika Anda traktir orang kaya, itu dikatakan oleh Lee Ka-shing. Lee Ka-shing orang paling kaya di Asia. Ya, lebih kaya dari Jack Ma. Nggak tahu sekarang lebih kaya mana ya Lee Ka-shing. Raja properti di Hong Kong. Lee Ka-shing bilang, kalau Anda masih miskin, sisihkan dari income Anda minimal 20% untuk traktir orang yang kaya, untuk bergaul dengan orang yang kaya. Zaman dulu saya miskin, ditanya sama istri saya, kalau mau tur ke luar negeri, pilih yang mana? Yang paling mahal. Nabung. Dan saya tur dengan orang-orang yang mahal, orang-orang kaya. Ketika mereka jatuh cinta dengan saya karena saya punya high value skill, diajak kerjasama sekali aja. 10 tahun, setahun 4 kali, ikut tur yang mahal, gratis. Kok bisa? Karena untungnya jauh lebih besar. Jadi Anda bergaul dengan orang kaya, itu butuh ongkos. Itu tapi pengeluaran kelihatan konsumtif, tapi ternyata produktif. Nah, untuk belajar terus. Yang ketiga, pengeluaran yang tampaknya konsumtif ternyata produktif. Apa itu? Untuk amal. You cannot outgive God. Ketika Anda amal, rezeki Anda bertambah luar biasa itu. Bahkan kalau di kitab suci itu sering ditantang. Jadi buktikan. Jadi ada yang suruh membuktikan, coba kamu amal gitu ya. Itu yang luar biasa. Oke, jadi itu tadi Inilah kecerdasan keuangan. Dalam waktu 6 menit ini. Tadi berapa menit ini? Lebih semenit tadi Pak. Tadi kan kita mulai 32, sekarang berakhir di 39 nih. Lumayan. Yes. Ini ada lagi pertanyaan, kalau misalnya saat resesi, kalau punya uang 1 miliar, sebaiknya diapakan nih Pak? Tapi kayak kebanyakan deh 1 miliar ya. Lebih baik kita. Itu gimana tuh Pak Tung? Kalau saya pada waktu resesi, saya sabar-sabar dulu. Terus kemudian saya akan, misalnya bisnis yang besar, boleh tanpa modal. Tadi saya baru ngasih training MNC, masih dibayar loh. Saya seminar Zoom gini dibayar MNC. Itu Pak Haritanu itu, dia bilang, saya mulai dengan duit kecil-kecil tahun 98, mengalihkan, dulunya kan biasanya go public, apa sekarang nggak ada orang go public waktu resesi. Apa yang dilakukan? Dia jual beli barang-barang yang distress atau aset-aset yang distress, termasuk perusahaan yang stres. Termasuk saat itu, dia mulai kecil-kecil, tapi yang paling penting dia memimpin, dia lead. Terus dia bilang, aku bisa loh, nggak pakai duit. Caranya gimana? Yaitu kerjasama dengan pemerintah Singapura, dengan Lehman Brothers, dengan apa perusahaan-perusahaan gede, untuk ngambil perusahaan-perusahaan yang di sini, dan dia jadi leadingnya. Dan dia punya success fee, jadi makelar. Kalau Anda punya 1 miliar, ya saran saya tetap ada cadangan untuk hidup, tidak boleh ditaruh semua, harus aset alokasi, tetap sebagian beli emas, ya 7,5% atau 10%, 100 juta beli emas, gitu ya. Terus kemudian beli misalnya buka laundry sendiri, tidak usah franchise saya juga bisa, tidak usah The Daily Boss Laundry Mat, buka sendiri itu mungkin 200, 300, sampai 500 juta tergantung berapa mesinnya, ya tapi intinya yang produktif. Terus kemudian sisanya sebagian untuk belajar, meningkatkan diri. Anda percuma buka laundry, Anda tidak bisa ngelola. Ngatur karyawan tidak bisa, ngontrol duitnya tidak bisa, marketing tidak bisa, ya repot gitu ya. Nah terus kemudian, kalau menurut saya sisanya apa? Lebih baik Anda bergerak, kalau baru 1 miliar, Anda lebih baik jadi makelar aja. Jadi makelar, belajar ilmu makelar itu penting sekali. Produknya orang lain Anda jualin. Dan sama loh, kalau Anda jadi makelar, misalnya properti yang harga 100 jutaan, kenapa Anda makelar yang 10 miliar ke atas? Demikian juga loh, jadi waktu Anda untuk makelar itu sama kok. Nah, tapi dalam hal ini, kalau Anda punya 1 miliar tadi ya, saran saya ada emas, ada tunainya, kemudian sebagian beli apalah properti yang nanti distress, properti itu banyak yang distress. Begitu ya, Pak Tung? Ya. Ini kan maaf saya potong-potong karena kita 3 menit lagi nih sisa. Aduh, cepet banget. Iya nggak berasa, tapi pasti banyak sekali ilmu yang didapatkan. Pak Tung, terakhir nih, sebelum kita mengakhiri, bagaimana menanamkan mindset kaya raya begitu ya? Karena ini dari beberapa komentar netizen ada yang optimis, ada yang pesimis. Saya kan miskin, saya nggak punya uang atau kayak gimana. Nah ini bagaimana kita setiap harinya membangun kepercayaan diri sendiri, membuat pikiran yang positif begitu, yang bisa menghasilkan uang. Jadi nomor satunya kita rubah dulu keyakinan-keyakinan. Kita list keyakinan apa yang menghambat kita untuk jadi kaya. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Anda kalau selama punya mindset seperti ini, Anda tidak bisa. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan, ya. Kurang uang, ingin uangnya orang lain secara tidak halal, akar dari segala. Itu kalau Anda mau, saya saran saya dalam waktu 3 menit ini, Anda ikut seminar saya yang akan membahas tentang ini semua. Selama 3 kali begitu ya. Terus kemudian Anda saya kasih hadiah seminar 3 hari full ketika badai corona berlalu. Caranya gimana? Anda klik di Instagram saya, tungdesemwaringin.tdw, itu cuma bayar berapa? 147.000 atau berapa gitu, dapat seminar live online.
Terus kemudian dapat seminar live nanti pada waktu badai corona berlalu gitu ya, 3 hari full gitu ya, 147, murah banget, 1 hari cuma 50 ribuan gitu ya, dan masih dapat seminar saya dan dapat hadiah CD-CD saya. Tapi memang pertama kali kita bongkar dulu mindset kita, percuma diajarin strategi, percuma diajarin apa kalau keyakinannya salah. Oh, lebih baik miskin tapi bahagia daripada kaya tidak bahagia. Loh, Anda ngomong gitu kan supaya merasa menang dengan orang kaya. Ada loh yang kaya dan bahagia, woi. Lah kalau benar miskin membuat Anda bahagia, saya doain Anda lebih miskin deh, sesuai loh. Tapi kalimat itu membuat Anda diajarin susah maju. Jadi nomor 1, bongkar dulu keyakinan-keyakinan. Itu kalau ikut seminar saya ada listnya, ada PR-nya, jadi ada dikerjakan, ada 60 sekian lebih, bahwa pemikiran-pemikiran kita yang selama ini Anda anggap benar, belum tentu benar. Nah kalau itu Anda pegang, Anda yakinin, Anda susah jadi kaya. Orang kaya butuh modal besar. Enggak, jadi makelar bisa kok. Jadi makelar, dan makelar itu makelar aset-aset distress itu bisa kok. Nggak harus pakai modal sendiri kok. Saya mulai usaha-usaha saya banyak yang saya betul-betul jadi makelar kok. Totally makelar. Nggak pakai modal sama sekali. Oke. Dan makelar kecil, makelar besar kenapa tidak jadi? Tapi nomor 1, bongkar dulu. Jadi kalimat-kalimat yang menghambat kita itu tadi. Ganti dong, daripada pakai atau, lebih pakai dan. Lebih baik saya kaya dan bahagia. Lebih baik saya kaya dan keluarga saya harmonis. Lebih baik saya kaya dan sehat panjang umur. Nah kan gitu toh, maksud Anda milih pakai atau, antara tidak enak atau yang lebih tidak enak. Ya tentu saja Anda milih yang tidak enak daripada dapat yang lebih tidak enak. Jadi saran saya Anda cari di tungdesemwaringin.tdw di Instagram, Anda follow, di situ ada yang terakhir ini saya share tentang, selain saya meluk istri, juga share tentang seminar saya tadi. Yang murah meriah, dapat luar biasa dahsyat. Yes. Oke, terima kasih sekali Pak Tung, dahsyat sekali komentar-komentar ataupun yang sudah disampaikan pesan-pesannya, walaupun tadi mungkin ada yang terlambat join sama kita, tapi bisa nanti dicek lagi ya di Instagram, kita akan share juga rangkuman obrolan kita hari ini. Terima kasih sekali Pak Tung, ada yang ingin disampaikan Ya. terakhir netizen dari... Jadi... Kalau mau mendapatkan materi-materi dari saya, bahkan ada yang seminar amal, 15 seminar cuma bayar 200.000, itu di kitadonasi.com, dan Anda juga bisa follow di ini, tungdesemwaringin.tdw. Di Instagram saya, tungdesemwaringin.tdw. Oke, siap. Salam sukses terus Pak Tung, dan sehat juga buat keluarga. Amin, itu nomor 1, sehat harus, yes. Baik, terima kasih Pak Tung sudah bergabung di CNN Indonesia di live Instagram. Terima kasih CNN Indonesia, terima kasih Mbak Nabila, dahsyat. Baik, terima kasih. Oke, itu tadi kita sudah bergabung dengan Pak Tung Desemwaringin. Ya, kalau misalnya tadi kita bahas tentang cuan saat corona, kalau besok beneran Ratu Nabila ya. Ini saya lagi di Malino, tapi gara-gara tadi pinnya Ratu Nabila, nah ini Ratu Nabila beneran besok akan hadir di live Instagramnya CNN Indonesia TV. Nah ini Mbak Ratu Nabila akan bahas mengenai rajut hati untuk negeri. Jadi bagi yang ingin mengetahui sebenarnya apa saja yang akan dibahas di sana, tentunya ini juga ada sumbangan-sumbangan ataupun donasi yang digalang oleh Ibu Anafanti ataupun sumbangan yang diberikan begitu bagi yang membutuhkan. Nah seperti apa besok nonton live-nya di CNN Indonesia TV. Pastikan Anda bergabung di jam 4 sore sambil ngabuburit, sambil juga menanti berbuka puasa pastinya ya. Tadi kita sudah berbicara dengan Tung Desemwaringin, pastinya semua obrolan akan kita share di CNN Indonesia di Instagramnya. Oke, itu tadi terima kasih sudah bergabung bersama kami nih, tanpa terasa udah 47 menit, padahal sebenarnya donasinya hanya 30 menit. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Anchor CNN Indonesia TV pastinya akan selalu menemani Anda sambil ngabuburit dan juga berbuka. Oke, selamat menjalani puasa hari ini. Semoga lancar-lancar aja. Sampai jumpa.